Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Solehuddin SPDI, guru MTS Darul Ittihad Campur Geger Bangkalan Madura, sekaligus mahasiswa PPG UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Assalamualaikum. Alhamdulillah ini khair. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pagi ini, marilah kita buka dulu dengan pembacaan doa. Berdoa dimulai. Pagi ini masuk semua ya, kelas 9 ya? Baik. Silakan rapikan tempat duduk kalian. Jangan ada yang bergurau, fokus pada materi yang akan Ustaz berikan. Sebelum Ustaz menjelaskan pada materi yang baru, apakah kalian masih ingat materi yang minggu lalu, yaitu tentang mad badal dan mad tamkin? Masih ya? Masih. Jadi kalau mad badal itu harus ada hamzah dengan mad. Kalau mad tamkin itu harus ada ya sukun yang didahului oleh ya berharokat kasroh dan ada tasdidnya. Itu ya anak. Seperti kita ketahui, membaca Al-Quran itu pahalanya besar. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu sayati liyaumil qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran karena kelak akan menjadi sahabat bagi orang yang membacanya tatkala di dunia. Untuk materi pagi ini, materi yang akan kita bahas adalah mad fard. Apakah di antara kalian ada yang pernah membaca atau mengetahui apa itu yang disebut mad fard? Tidak ada ya? Baik. Nanti Ustaz akan jelaskan dengan harapan dan tujuan setelah kalian mengenali mad fard, nanti kalian dapat menjelaskan pengertian apa itu mad fard, ciri-cirinya seperti apa dan bagaimana cara membacanya itu mad fard. Dan tujuannya dan manfaatnya adalah nanti bisa dipraktekkan dan
diimplementasikan tatkala kalian membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu dapat pahala kalau sesuai dengan hukum bacaan ilmu tajwid. Adapun metode atau cara yang akan kita pakai nanti dalam pembelajaran itu adalah metode cooperative learning. Itu nanti kalian dituntut untuk kerjasama kelompok. Nanti Ustaz akan bagi kelompok, jadi 3 kelompok. Silakan nanti berdiskusi tentang pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang hukum bacaan mad farq. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki pelajaran yang inti, agar kalian lebih memahami tentang pengertian daripada mad farq, nanti Ustaz akan memutar sebuah video. Silakan kalian lihat dan fokuskan pikiran kalian supaya paham tentang apa itu yang disebut dengan mad farq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu hukum bacaan dalam ilmu tajwid yang ada dalam materi Al-Quran Hadis Madrasah Sanawiyah kelas 9, yaitu mad farq atau mad farqi. Kita akan mempelajari apa yang disebut dengan mad farq, bagaimana cara membacanya, dan contoh-contohnya dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu apa itu yang disebut dengan mad farq. Jika diartikan kata farq, al-farquh itu artinya pemisah atau pembeda. Bisa juga diartikan dengan pembeda alasan. Kenapa disebut pembeda? Alasannya salah satunya adalah mad ini disebut dengan mad farq adalah mad ini timbul untuk membedakan antara istifham dan khabar. Jadi mad ini timbul untuk membedakan antara istifham dan khabar. Apa itu istifham? Istifham merupakan istilah untuk pertanyaan di dalam bahasa Arab. Sebutlah istifham ini merupakan kalimat dalam bentuk tanya. Salah satu cara untuk membuat istifham adalah dengan menggunakan hamzah. Istifham. Hamzah ini juga yang menjadi bagian penting nanti dalam pembahasan mad farq. Lantas apa yang disebut dengan khabar? Khabar merupakan istilah untuk kalimat berita dalam susunan bahasa Arab. Maka dari itu, dua bentuk kalimat ini harus dibedakan antara kalimat istifham, yaitu untuk pertanyaan, dan kalimat untuk berita atau khabar. Harus dibedakan. Maka untuk itu, mad farq berfungsi di sini. Jadi fungsinya mad farq untuk memberi perbedaan bahwa kalimat itu adalah khabar atau berita atau istifham, pertanyaan. Secara pengertian, mad farq adalah hukum mad yang terjadi saat hamzah istifham masuk pada kata benda yang diberi alif ta'rif atau lam ta'rif, yang diberi al ta'rif atau lam ta'rif. Itu mengapa alif dari lam ta'rif tersebut diganti dengan alif yang membuat hamzah nanti pada bacaan mad farq dibaca panjang.
membacanya panjang ini sekaligus yang membedakan bahwa pada teks tersebut terdapat hamzah istifham. Bagaimana cara membaca mad farq? Cara membacanya mad farq ini dibaca panjang sepanjang 6 harokat atau 3 alif. Jadi panjang sekali seperti kalau kita pada membaca mad lazim, musaqqal kilmi atau mad arid lisukun. Jadi panjang. Sekarang kita lihat seperti apa contoh-contohnya mad farq dalam Al-Quran. Mad farq dalam Al-Quran itu tidak banyak. Hanya ada di 4 tempat. 2 tempat ada di surah Al-An'am ayat 143 dan 144. Kemudian 1 tempat lagi ada di surah An-Naml ayat 59 dan 1 tempat lagi ada di surah Yunus juga ayat 59. Jadi hanya ada 4 tempat mad farq itu di dalam Al-Quran. Maka sangat mudah kita mengenali dan mengidentifikasi di mana saja mad farq itu berada. Karena tempatnya hanya terbatas, yaitu di 4 tempat saja. Yang pertama itu di surat Al-An'am ayat 143 yang berbunyi, sudah di garis bawah, yang lafaz berfont kuning ini, warna kuning itu adalah mad farqnya. Kul adzakaraini, jadi a-nya dibaca panjang. Ini a-nya, alif lamnya itu. Kul adzakaraini harrama amil unsayain amma ishtamalat alaihi arhamul unsayaini nabba'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin. Jadi pada Al-An'am 143 ini mad farqnya yang bergaris bawah berwarna kuning. Kemudian pada contoh yang kedua masih di surah Al-An'am tapi ayat 144. Lafadznya berbunyi Kul adzakaraini harrama amil unsayain. Jadi lafaz adzakaraini itu mad farqnya. Amma ishtamalat alaihi arhamul unsayaini am kuntum syuhada'a id wassaqumullahu bihadza. Itu contoh yang kedua. Kemudian mad farq yang ketiga ada di surat An-Naml ayat 59. Sekali lagi yang ada garis bawahnya berwarna kuning. Allahu khairun. Allahu. Jadi hanya panjang ya. Seperti Allahu. Panjangnya 3 alif. Allahu. Tidak seperti kita membaca lafaz Allah seperti biasanya. Tapi a-nya ini dipanjangkan sepanjang 6 harokat. Allahu khairun amma yushrikun. Kemudian contoh yang terakhir pada surah Yunus juga ayat 59. Juga lafaz Allah. Kul Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun. Pada lafaz Allah yang pertama alifnya dipanjangkan karena itu mad farq, dibaca sepanjang 6 harakat. Kul Allahu adzina lakum. Kul Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun. Seperti itu. Jadi mad farq dalam Al-Quran hanya ada di 4 tempat. Sangat mudah kita untuk mengenalinya. Untuk kesempatan kali ini saya cukupkan sampai di sini pembahasan tentang mad farq. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian melihat video tadi, apa masih ada yang kurang dimengerti tentang mad farq? Masih. Akan Ustaz jelaskan apa
itu yang disebut dengan mad farak. Jadi mad farak itu adalah untuk membedakan dan menjelaskan apakah kalimat yang ada dalam Al-Quran itu kalimat tanya atau itu kalimat berita. Mad farak dalam Al-Quran itu tidak banyak, hanya ada 4 tempat. Yang pertama di surah Yunus 1 tempat, di surah Al-An'am 2 tempat, kemudian di surah An-Naml 1 tempat. Nah, ini tidak banyak. Cara membacanya yaitu sepanjang 6 harokat atau 3 alif. Jadi mad farak dalam Al-Quran tidak banyak. Seperti apa? Seperti bacaan Qul adzakaraini harrama amil unsayain, atau Allahu khairun amma yusyrikun. Jadi seperti itu yang disebut dengan mad farak. Kalian tentu jadi 3 kelompok. Silakan, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan kondisikan. Silakan kalian cari contoh mad farak ya dalam Al-Quran, kemudian bagaimana cara membacanya. Itu dipresentasikan. Baik, silakan kalian cari contoh daripada mad farak dalam Al-Quran dan bagaimana cara membacanya. Anak-anak, saya kira sudah cukup waktu kalian untuk kerja kelompoknya. Setelah ini kembali ke tempat seperti semula, lalu nanti Ustaz akan panggil untuk presentasi hasil daripada diskusi kelompok kalian. Silakan kembali ke tempat. Sekarang Ustaz akan panggil untuk presentasi hasil diskusi kalian tadi tentang mad farak. Silakan perwakilan kelompok 1 maju ke depan. Presentasikan hasil diskusi kalian tentang mad farak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bukan Pelaksana dari kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mad farak. Farak adalah artinya pemisah, bisa juga diartikan berbeda, yaitu untuk membedakan antara istifham dan khobar. Istifham adalah istilah kalimat pertanyaan dalam bahasa Arab, sedangkan khobar adalah istilah kalimat berita. Mad farak berfungsi untuk membedakan antara kalimat tanya, istifham, atau kalimat berita, yaitu khobar. Di dalam Al-Quran, mad farak hanya ada 4 tempat, yaitu 2 tempat di surah Al-An'am, yaitu Qul adzakaraini harrama amil unsayain. Cara membacanya dibaca panjang sepanjang 6 harokat atau 3 alif. Bagus, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sekarang ganti untuk kelompok 2. Presentasikan
yaitu untuk membedakan antara istifham dan khobar. Istifham adalah istilah kalimat pernyataan dalam bahasa Arab. Khobar adalah istilah kalimat berita. Makfar berfungsi untuk membedakan antara kalimat tanya, istifham, atau kalimat berita, khobar. Di dalam Al-Quran, makfar hanya ada 4 tempat, yaitu 2 tempat di surah Al-An'am ayat 143 dan 144. Cara membacanya dibaca panjang sepanjang 6 harokat atau 3 alif. Mungkin cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang untuk kelompok yang terakhir, kelompok 3. Jalan, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makfar artinya pemisah bisa juga diartikan dengan pembeda, yaitu untuk membedakan istifham dan khobar. Istifham adalah istilah kalimat pertanyaan dalam bahasa Arab. Khobar adalah istilah kalimat berita. Makfar berfungsi untuk membedakan antara kalimat tanya. Istifham adalah kalimat berita, khobar. Di dalam Al-Quran, makfar hanya ada di 4 tempat, yaitu 2 tempat di surat Al-An'am ayat 143 dan 144. Seperti contohnya, Allahu khairum mimma yusyrikun. Cara membacanya dibaca panjang sepanjang 6 harokat atau 3 alif. Mungkin sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan makfarat adalah mat yang ada untuk membedakan antara kalimat tanya dan kalimat berita. Makfarat itu dalam Al-Quran hanya ada 4 tempat. Hanya ada 4 tempat. Yang pertama 2 tempat di surat Al-An'am, 1 tempat di surat Yunus, dan 1 tempat di surat An-Naml. Cara membacanya yaitu sepanjang 6 harokat atau 3 alif. Sampai sini paham ya? Insyaallah. Baik, coba Ustaz sekarang coba tanya, apa memang betul-betul paham tentang makfarat? Bagaimana contohnya makfarat kamu? Bagus. Kelompok ini siapa ya? Coba. Ada berapa tempat makfarat itu dalam Al-Quran? Ada 4. Bagus. Sekarang Dalina, coba bagaimana cara membacanya makfarat? Dibaca berapa harokat? Dibaca 6 harokat atau 3 alif. Bagus. Jadi kesimpulan, nanti kalian setelah mengetahui dan memahami tentang makfarat, silakan itu dipakai dan dipraktekkan waktu kalian mengaji dan membaca Al-Quran. Silakan belajar. Kalau tidak ada atau ada materi yang kurang dipahami, silakan bertanya pada kakak-kakak kelas kalian atau pada staf boleh. Untuk minggu depan itu ada postes. Silakan, ada pekerjaan di asrama halaman 40 tentang makfarat sampai 41 dikerjakan dan dikumpulkan di minggu yang akan datang. Mungkin cukup sampai di sini untuk pembelajaran pagi ini. Sebelum kita tutup, marilah kita baca doa dulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.